aktual terkait dengan mediasi kasus tanah di Kebesar Selatan ya dengan Marga Matdoan dan Fakaumun CS. Kami dengar bahwa sudah habis jadwal atau waktu mediasi ya. Nah, bisa dijelaskan sejauh mana mediasinya dari pertama hingga akhir ini, Pak? Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya menyampaikan bagaimana hasil mediasinya, perlu saya jelaskan terkait perkara perdata sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum acaranya maupun juga ada aturan terbaru melalui peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Bisa saya jelaskan bahwa semua perkara perdata di pengadilan negeri pertama-tama kepada para pihaknya yang apabila semuanya telah hadir lengkap akan melalui proses perdamaian. Jadi bukan dipaksakan oleh salah satu pihak, tapi memang itu sesuai prosedur. Nah, proses perdamaian ini oleh Mahkamah Agung kemudian dibentuk melalui lembaga mediasi namanya, dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jangka waktunya itu 30 hari kerja. Tapi apabila memang diperlukan bisa ditambah lagi 30 hari. Demikian pula nanti dalam pemeriksaan perkara juga masih dimungkinkan terjadi perdamaian. Jadi perkara perdata itu yang utama adalah perdamaian. Karena dalam perdamaian tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Sama-sama menang semua. Jadi intinya seperti itu. Dan proses terkait perkara nomor 8 tahun 2020 memang sudah berakhir dengan hasil tidak berhasil mencapai kesepakatan. Untuk itu proses pemeriksaan pokok perkaranya dilanjut melalui persidangan. Tanggal berapa tuh? Informasi yang saya dapat ya tanggal 9. Kalau nggak tanggal 9, tanggal 10 ya. Saya belum lihat lagi karena memang bukan saya yang mengenangani. Jadi saya selaku ketua pengadilan hanya bisa menjelaskan yang tentang itunya. Jadi prosesnya setelah mediasi nanti pemeriksaan pokok perkara, dan ini pun kalau pendaftaran perkaranya melalui e-court atau elektronik, persidangan secara elektronik, maka proses awalnya jawab menjawabnya biasanya melalui elektronik. Jadi tidak sidang terbuka atau sidang manual. Jadi melalui sistem elektronik. Itu memang sistem yang sudah ada sekarang diberlakukan di pengadilan juga. Tapi bukan untuk karena COVID ya? Bukan. Jadi ya diantaranya percepatannya karena COVID. Tapi sebelumnya sudah ada e-court. Sebelumnya sudah ada e-court. Cuma pemberlakuan percepatannya jadi dengan ada COVID kita hampir semuanya sekarang dengan e-court. Jadi nanti sidang manualnya ketika pembuktian saja. Jawab jinawab di awal, jadi gugatan dibacakan, dijawab oleh lawannya, nanti boleh jawab kembali sekali lagi. Baru nanti dibuktikan. Nah, pembuktian ini karena harus menghadirkan bukti surat, harus menghadirkan bukti saksi, itu persidangannya secara manual atau dilaksanakan di gedung pengadilan. Nanti setelah itu ada kesimpulan dan putusan kembali ke elektronik. Jadi tidak terbuka lagi. Pak Ketua, ini terkait dengan informasi di masyarakat bahwa persidangan sengketa ini baru hanya mediasi tapi cukup dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Siap. Ya, bisa saya jelaskan begini. Pengadilan negeri Tual dan juga mungkin pengadilan negeri yang lain di seluruh Indonesia punya apa istilahnya, kalau sekarang orang menyebut protokol ya, kalau kita kan prosedur tetap atau SOP-nya. Persidangan tidak akan dilaksanakan kalau tidak ada pengamanan. Ya, dan di sini juga itu menjadi yang utama. Terkait perkara yang tersebut, bahwa pengadilan bukan kemudian pengadilan menuruti kepolisian, tidak. Institusi yang berwenang yang sesuai ketentuan undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjamin tentang keamanan tersebut. Makanya karena kita memang sudah berkoordinasi dan bersinergi dengan Polri yang menyampaikan kepada kami ada hal-hal di luar persidangan yang mungkin bisa mengganggu jalannya persidangan. Mereka berkoordinasi dan saya selaku ketua pengadilan terkait dengan mediasi kemarin ya tentu
kita selalu meminta bantuan pengamanan. Dan sepenuhnya terkait pengamanan itu kan kewenangan dari Polri. Apakah mereka kemudian menghadirkan pihak atau anggotanya sedikit atau banyak, itu sepenuhnya kewenangan Polri. Melihat dari potensi-potensi yang ada, maksudnya potensi asamannya gitu. Dan itu semua begitu. Kami selalu begitu. Dan ini kan juga karena memang pengalaman di kami, ya mohon maaf pengadilan negeri Tual masih sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah makanya pengamanan paling utama dalam berkaitan dengan persidangan yang dilaksanakan di pengadilan negeri Tual. Ya Pak Ketua, ini proses ini kan juga ada satu pihak yang melakukan proses secara adat, persidangan secara adat. Bagaimana sih kalau berkaitan dengan hukum positif? Apa relokasinya? Baik, terima kasih. Secara nasional terkait dengan perkara perdata itu beberapa ketentuan-ketentuan adat juga kita bisa jadikan pertimbangan. Sebagai contoh yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita ada mediasi. Mediasi ini pun bisa dimanfaatkan para pihak, misalnya melakukan upaya-upaya damai melalui adat. Jadi masih bisa sebenarnya. Makanya saya tadi bilang, jadi pada pokoknya dalam berkaitan perkara perdata yang utama adalah perdamaian. Tidak ada yang kalah, semua menang. Makanya kalau memang secara adat bisa diselesaikan dengan perdamaian adat, nanti bisa disampaikan melalui mediasi dan nanti bisa juga diputuskan dalam putusan perdamaian namanya. Jadi upaya-upaya untuk mencapai perdamaian silakan, masih terbuka. Selama itu judulnya perdamaian. Tapi perkara tetap jalan. Misalnya sekarang sudah ke pokok perkara, ya pokok perkara tetap jalan. Misalnya para pihak tetap mengupayakan ada perdamaian secara adat, dipersilakan saja tanpa mengganggu proses yang sudah ditetapkan oleh majelisnya gitu. Misalnya persidangan hari ini nanti ditunda 1 minggu, ya tetap jalan bisa gitu. Upaya itu tetap bisa jalan kan di luar itu kan bisa gitu. Ya Pak Ketua, proses perdamaian tadi sampai 3 atau 4 kali kan tidak titik temu ya, dan kembali muka proses persidangan. Apakah dalam proses persidangan ini kedua belah pihak ada membuat pernyataan-pernyataan terkait dalam proses persidangan nanti? Ya, kemarin yang kebetulan saya juga ikut bertanda tangan dengan Pak Wakapolres. Ini sekedar hanya untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan persidangan secara aman. Ya, mereka para pihaknya ada membuat kesepakatan bahwa mereka tidak akan mengerahkan massa, mereka akan menetapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Misalnya harus dengan yang jelas dengan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, termasuk juga kemungkinan misalnya kerumunan. Nah, maksud saya begitu. Yang terkait dengan kerumunan nanti kebijakan pengadilan kan kita akan membatasi, bukan melarang orang untuk melihat persidangan, tetapi kita membatasi karena memang kondisi yang ada sekarang. Protokol kesehatan harus diterapkan. Jadi tidak semuanya bisa hadir semua. Kalau dulu boleh, kalau sekarang kan harus ada pembatasan. Oke, terakhir Pak Ketua, mungkin harapan kepada kedua belah pihak sehingga mungkin berkaitan dengan pernyataan-pernyataan tersebut dapat dipatuhi sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, jadi begini, dalam artian bahwa para pihak telah mempercayakan kepada kita pengadilan untuk menyelesaikan perkara ini sesuai hukum yang berlaku secara nasional. Percayalah kepada kami sekarang pengadilan itu berbeda dengan pengadilan-pengadilan sebelumnya. Kami semua sekarang terbuka. Silakan bisa lihat kami, silakan koreksi kami. Ya, tapi kami akan selalu menerapkan protokol kesehatan, menerapkan pengamanan dan juga prosedur persidangan yang benar sesuai dengan ketentuan. Kita tidak mau jangan aneh-aneh. Tapi saran saya kepada para pihak sekali lagi sebagaimana ketentuan undang-undang juga, perdamaian adalah yang terbaik. Di mana tidak ada yang kalah, semua sama menang. Karena saya tahu, saya juga dengar bahwa sebenarnya para pihak ini juga masih satu keluarga. Jadi saya kira berdamai itu lebih baik. Dan perlu saya tegaskan kembali bahwa dalam perkara perdata hanya hal-hal yang disampaikan dalam gugatan itulah yang akan kemudian diputuskan oleh majelis hakimnya. Tidak di luar itu, termasuk juga fakta-fakta. Tidak bisa kita mengambil berita-berita dari luar, tapi ya yang ada dalam persidangan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan.